penggerak yang akan terus berjuang membangun negeriku. Pemimpin pembelajaran memahami kodrat siswa untuk meraih cita-cita. Kita wujudkan perubahan pendidikan yang berpihak pada siswa. Guru penggerak, menggerakkan. Guru penggerak, menggerakkan. Dengan merdeka belajar, profil belajar Pancasila menjadi identitas diri. Ing arsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Tripusat pendidikan, keluarga, sekolah dan masyarakat. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu Nila? Saya ingin mengganggu waktunya Bapak sebentar, bisa? Oh, ya, bisa. Ayo, silakan. Ya, Bu Nila, ada yang bisa saya bantu? Gini Pak, hari ini saya ingin melakukan wawancara dengan Pak Edi terkait dengan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah di SD Moro. Oh ya. Bisa saya mulai nggak Pak? Monggo. Gini Pak, yang ingin saya tanyakan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Kasus dilema etika. Kasus dilema etika ini adalah situasi yang sering terjadi ya. Sebelum saya menjawab, saya kasih gambarannya dulu. Kalau kasus dilema etika itu ketika seseorang harus memilih dua pilihan yang sama, tetapi kedua pilihan tersebut secara moral atau benar, tetapi itu bertentangan. Nah, yang harus dilakukan itu pertama yaitu kita akan mengkomparasikan kasus tersebut, apakah itu di dalamnya nanti ada yang benar, ada yang salah, atau benar semua, atau malah salah semua. Nah, di situ nanti ada salah satu yang katakanlah itu betul atau benar, maka itu sudah saya pastikan itu adalah kasus delik etika. Nah, seperti untuk selanjutnya cara mengidentifikasinya, yaitu menurut saya itu ada 4 yang harus saya lakukan. Yang pertama itu saya mengenali dulu. Kita kenali kasus tersebut. Yang kedua yaitu menentukan. Kita tentukan, setelah kita mengenali, kita tentukan, baru kita mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan dari 1 dan 2 tadi, kita ambil tahap yang ketiga yaitu mengumpulkan. Baru yang keempatnya itu nanti kita lakukan pengujian.
setelah diuji benar atau salah, baru kita bisa menyikapi atau yang apa tadi pertanyaan jenengan tentang kasus menekan dilema etika atau kejujuran moral. Nah, nanti baru bisa kita putuskan kasus tersebut. Itu menurut saya. Berarti ada beberapa tahapan dari Iya. lalu ya Pak ya, Iya. seperti itu. Ya. Oke, untuk selanjutnya ya Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini pertanyaannya ternyata ini sulit-sulit. Karena soalnya memang secara tidak langsung kasus-kasus semacam itu pasti ada di setiap lembaga itu pasti ada. Nah, untuk menyikapi atau mengambil keputusannya, yang pertama itu kita identifikasi. Kita identifikasi para pemegang kepentingannya tersebut. Nah, contoh kita ke komite, kita kepala desa, kita ke tokoh masyarakat. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kita akan mendapatkan beberapa situasi dan dari situlah kita akan memiliki sudut pandang bagaimana cara untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi contoh simpelnya bukan karena siapa yang berkepentingan di dalamnya, tetapi kita tentukan mutlak tidaknya dari keputusan yang akan diambil nanti. Berarti Bapak itu intinya menerima masukan dari manapun. Iya. Keputusan gitu ya Pak? Iya, kita cari tahu referensi-referensi dari, soalnya kita di lembaga kan kita punya mitra kerja, ada komite, ada kepala desa, ada tokoh masyarakat yang semua elemen itu berperan penting dalam lembaga atau kemajuan lembaga, terkhusus di SD saya ini. Oh, gitu. Berarti melibatkan semua pihak ya Pak? Iya. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, Iya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkahnya saya tadi ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang pertama tadi, yaitu kita ambil poinnya yang ketiga saja, yaitu mengumpulkan informasi mendalam terlebih dahulu. Ya, sebisa mungkin itu saya tidak termakan informasi dari salah satu pihak saja. Jadi sebelum mengambil keputusan, saya akan mengumpulkan beberapa informasi yang mana informasi itu nanti bisa saya pakai untuk membuat keputusan. Jangan sampai nanti saya itu mengambil keputusan dari satu sumber saja, itu nanti tidak baik. Jadi harus mengumpulkan beberapa informasi, katakanlah dari si A, dari si B, dari si C, kok seperti ini. Nah, disitulah nanti kita akan bisa membuat keputusan yang insya Allah benar dan tepat gitu. Berarti Bapak tidak hanya satu sumber saja, Iya. beberapa sumber sebelum Iya. mengambil keputusan gitu ya Pak? Betul. Jadi, selanjutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang selama ini yang saya anggap efektif itu ya tadi mengumpulkan data itu tadi, atau kita sharing informasi, nah itu tadi. Jadi itu hal yang saya rasa sangat efektif. Itu tidak langsung memutuskan, saya akan memilih pada kondisi pada saat lagi saya tenang, tidak terbawa emosi, tidak terbawa pikiran beban keluarga. Soalnya apa?
kalau kita mengambil keputusan dalam saat kita emosi, hati lagi tidak tenang, itu akan menjadi sebuah keputusan yang ngawur. Nah, jadi harus benar-benar dalam kondisi yang tenang. Jadi salah satunya tadi mencari dari sumber Iya. dan dalam kondisi pikiran yang tenang gitu Iya, ya Pak. iya, harus tenang, itu Iya. penting itu. Soalnya kalau emosi Ya. disuruh mengambil keputusan, nggak bisa. Bisa tapi belum tentu benar. Oh iya. Kadang-kala posisi tenang saja masih salah, Oh, iya. apalagi pada saat emosi. Nah, Iya. itu. Terus itu Pak, Ya. selama Bapak menghadapi kasus-kasus dilematika, pasti ada tantangannya. Tantangan seperti apa yang Bapak hadapi selama mengalami kasus-kasus dilematika itu Pak? Tantangannya seperti apa? Atau hambatannya seperti apa? Hambatan atau tantangan itu kalau saya Jadi, dalam mengambil keputusan kasus delik etika itu jadi, tidak bisa saya pungkiri, yaitu kita harus bisa melawan rasa kasihan dan rasa kesetiaan. Itu yang harus kita lawan. Soalnya apa? Kadang kita itu mau mengambil keputusan begini, katakanlah ada mau menegur teman, tapi teman itu terlalu baik, padahal teman itu kok pada saat ini melakukan kesalahan. Nah, rasa-rasa yang seperti itulah yang harus kita lawan. Karena apa? Perasaan tidak enak kita memutuskan sesuatu pada orang yang selama berjalannya waktu itu baik-baik, tapi di suatu saat yang namanya manusia terjatuh, tersandung pada sebuah masalah itu pasti. Nah, tapi kita tidak harus menutup atau menghilangkan kebaikan-kebaikan dari orang-orang tersebut di dahulunya kemarin itu. Nah, itu yang harus kita lawan. Seolah-olah kok kate tak kono ini, kok ngono pada dia baik. Nah, itulah yang selalu ada berat-berat. Sulit sekali untuk mengambil keputusan seperti itu. Jadi itu yang harus kita lakukan, rasa kesetiaan dan rasa kasihan. Itu tantangannya. Berarti ada dua hal ya Pak, Iya. kasihan sama kesetiaan itu Iya. dibagi. Iya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya ke tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosesnya seperti apa Pak? Kalau jadwal itu tidak saya jadwal. Soalnya apa? Kalau saya menjadwalkan, berarti saya itu mengharapkan ada kasus. Ya. Iya, Jadi betul. intinya kan seperti itu Iya, kalau ada iya. jadwal. Iya. Jadi ya tergantung saja, Iya. tergantung kasusnya, Iya. tergantung kasusnya. Kalau memang tidak perlu pemikiran yang mendalam dan efeknya itu tidak terlalu besar, Iya. bisa langsung diputuskan secara langsung itu juga. Tetapi kalau permasalahannya itu besar, kemudian butuh pemikiran yang ekstra, itu harus bisa kita perhitungkan, kita bisa pikirkan, terus kemudian keputusannya kita bisa berikan di lain hari untuk mengambil keputusannya itu. Agar apa? Agar bisa apa itu tadi, memunculkan keputusan yang tidak salah kaprah. Jadi seperti itu. Jadi tergantung ya, tergantung kasusnya itu besar atau kecil. Kalau kecil sikat bisa, tapi kalau besar harus melibatkan semua elemen. Itu tadi mulai dari rekan sejawat, dari teman-teman guru. Kalau memang besar lagi bisa ke komite atau ke kepala desa. Jadi tergantung dengan kasusnya. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Iya, kondisi. Jadi nggak bisa terjadwalkan, soalnya nggak mungkin Bapak menginginkan sebuah kasus gitu. Iya, nggak mungkin. Terencana gitu. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Mungkin ada orang membantu atau faktor apa saja yang itu yang membantu Bapak dalam menentukan
penyelesaian masalah kasus Oh. etika. Seperti itu Pak. Intinya ini mau jawaban pribadi atau jawaban yang dinas ini? Terserah Pak, monggo. Mungkin bisa dua, pribadi atau secara dinas, monggo. Untuk menghadapi situasi seperti itu, yang pertama, yang jelas itu adalah rekan kerja yang sangat membantu dalam mengambil keputusan di kasus ini itu adalah rekan kerja. Rekan kerja, kemudian apa itu namanya? Selain rekan kerja, jelas ada seseorang yang di dalam beberapa rekan kerja itu pasti ada salah satu orang yang bisa sangat saya percaya atau saya bisa diajak untuk sharing. Itulah yang bisa membuat apa itu tadi pertanyaannya apa itu? Seseorang membantu. Nah itu yang membantu saya ya. Kasus. Jadi rekan kerja yang menyelesaikan kasus yang ada di lembaga. Karena apa? Karena lembaga ini bukan lembaga milik saya, tapi milik semua yang ada di sini. Jadi mereka itu juga sangat membantu dalam mengambil keputusan. Kalau ada seperti ini, ada usulan seperti ini, nah itu dari situlah saya bisa membuat yang terbaik untuk lembaga ini. Berarti Bapak juga melibatkan Dewan Guru ya Pak, dalam mengambil keputusan. Mereka juga berperan aktif jika ada kasus di sekolah Bapak gitu. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari pengalaman usaha telematika? Jadi Bapak bisa mengambil apa dari banyak yang Bapak jelaskan tadi? Yang pertama yang bisa saya petik dari kasus D5 etika ini yaitu kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Itu yang pertama, itu jelas. Karena apa? Mungkin saya berbuat seperti ini kok pas dengan teman saya, mungkin dia akan merasa puas. Tapi kalau dengan teman yang satunya lagi, kok kondisinya seperti teman saya, kondisinya seperti itu, mungkin kurang pas. Jadi tidak semua keputusan yang saya buat itu bisa memuaskan semua. Tetapi sebagai seorang pimpinan atau leader itu harus bisa menilai serta memahami karakter dari semua rekan kerjanya. Jadi itu yang harus kita pahami dalam kasus delik etika ini. Kita harus pinter-pinter menilai, pinter-pinter memahami karakter-karakter yang dimiliki oleh rekan kerja kita. Itu yang bisa saya petik dari kasus-kasus D5 etika ini. Berarti Bapak juga kepala sekolah harus peka gitu. Iya, harus peka terhadap guru lainnya. Iya. Ini karakternya seperti apa gitu. Ya saya rasa cukup itu Pak wawancara kita hari ini. Nggak ada lagi. Mumpung saya lagi tidak sebegitu sibuk ini. Sudah cukup Pak, saya kira sudah cukup. Ya. Jika nanti masih butuh dari Bapak, saya akan menjemput Pak lagi. Iya, dengan senang hati. Kalau memang ada waktu dan bisa, saya pasti bisa. Jadi nggak usah sungkan-sungkan untuk bertanya ini itu yang bersifatnya untuk kemajuan lembaga atau kemajuan kita bersama, nggak apa-apa. Saya yakin, terima kasih ya Pak Edi. Ya, sama-sama. Nuwun pamit rumiyin. Oke. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Semoga sukses. Oke Pak. Assalamualaikum Bapak, mohon izin waktunya sebentar boleh? Waalaikumsalam, monggo Bu, silakan.
Sebelumnya mohon maaf Pak, apakah Bapak hari ini sibuk? Alhamdulillah ini tidak sibuk pada kesempatan. Oh, gini Pak, saya ingin mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah terhadap kasus yang terjadi di SD Bulu Tengger. Gitu, Pak. Oke, monggo silakan bisa ditanyakan. Terima kasih waktunya ya Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral, Pak? Sebagai kepala sekolah kita harus, kalau mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan berbagai masukan dari informasi faktual, dan keputusan saya ambil mengacu berdasarkan aturan dari pemerintah, aturan yang dibuat oleh sekolah, dan sinergi dengan menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, dan sesuai dengan yang ada dalam visi misi sekolah. Berarti Bapak selama ini ketika mengambil keputusan itu sesuai dengan masukan dan kedinasan ya, gitu ya Pak? Harus seperti itu ya. Terus selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Untuk mengambil sebuah keputusan, karena itu menyangkut hajat orang banyak, jadi kita harus mempertimbangkan berbagai masukan, namanya dari teman sejawat, dari orang-orang yang dituakan di sekolah, yang senior, guru senior kita anggap senior, atau juga kalau di SD kan tidak ada wakil kepala sekolah, jadi kita menggunakan guru senior untuk memberikan masukan tentang langkah-langkah apa yang akan kita ambil untuk mengambil keputusan dari sebuah dilema yang ada. Tapi kita juga harus dapat melaksanakan itu pada kondisi tertentu. Untuk menyelesaikan masalah, kita juga bisa minta pendapat dari pengawas sekolah untuk mencari solusi yang terbaik. Berarti Bapak itu melibatkan semua pihak ya Pak, mulai dari rekan sejawat, komite, dan pengawas juga. Untuk langkah-langkah atau proses seperti apa yang Bapak biasanya lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya itu kita harus mencari informasi dulu dari berbagai pihak, mungkin dari teman sejawat, komite sekolah, orang tua, untuk ya bergantung dengan permasalahan yang ada, berkenaan dengan apa. Lalu setelah itu, setelah kita mendapatkan informasi, kemudian kita melakukan analisis untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik. Oh, berarti Bapak juga meminta pendapat juga ya Pak, masukan dari beberapa pihak. Kita harus saling sharing. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika Pak? Untuk mengambil sebuah keputusan yang kita anggap efektif, kalaulah masalah yang diselesaikan itu berjalan secara objektif, tidak memihak, dan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menyakiti perasaan di salah satu pihak yang bermasalah, baik itu guru maupun teman sejawat, atau guru dengan orang tua siswa, ataupun guru dengan siswa itu sendiri. Ketika Bapak itu mengambil sebuah keputusan ya Pak, pasti ada tantangannya. Tantangan seperti apa yang Bapak alami selama Bapak mengambil sebuah keputusan Pak? Untuk sebuah keputusan pasti nanti ada positif dan negatifnya, pasti ada yang puas dan tidak puas. Karena untuk sebuah keputusan itu biasanya orang merasa bahwasanya kepentingannya tidak diuntungkan, maka dia merasa tidak puas. Untuk itu maka kita harus memberikan pengertian kepada semua pihak untuk masalah-masalah yang ada itu dengan keputusan yang kita ambil. Misalnya dalam sebuah musyawarah untuk pembagian kelas, untuk kelas 1 biasanya kan kita berikan pada guru senior. Ternyata ada 2 orang guru senior yang ada, jadi kita harus menunjuk guru-guru yang mempunyai karakter untuk bisa ditempatkan di kelas 1. Kemudian untuk guru satunya misalnya kok tidak terima, maka kita harus bisa memberikan
penjelasan bahwasanya untuk pengambilan keputusan ini sudah kita ambil dengan analisis bahwasanya itu yang mampu untuk melaksanakan tugas di kelas tersebut. Berarti ada rasa, pasti setiap keputusan mesti ada rasa yang tidak Ya, pas ya Pak? Semua orang pasti punya rasa seperti itu. Nah, selanjutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah takaran atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau proses seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk menyelesaikan sebuah dilematika, kita juga harus memiliki jadwal, ya, misalnya jadwal pembinaan melalui supervisi atau apa. Kalaulah untuk waktu-waktu yang kondisi tertentu, kita harus memanggil secara langsung atau secara bergantian yang bersangkutan, kita berikan pengertian untuk jalan penyelesaiannya agar nanti dari kedua belah pihak bisa menerima tentang penyelesaian masalah yang kita lakukan itu, mereka bisa menerima secara baik dan bijaksana. Berarti saja langsung itu ada bimbingan pribadi gitu ya, pembinaan khusus gitu. Harus seperti itu, seperti siswa kan juga ada, jadi guru juga ada pembinaan dari kepala sekolah. Selanjutnya ya Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam proses dilematika? Mungkin ada orang yang membantu Bapak yang lebih percaya gitu Pak. Kalaulah faktor utama yang mendukung pasti ya yang utama ya keluarga, faktor utamanya. Kemudian juga rekan-rekan sejawat, makanya kita juga harus mengkondisikan dan juga kita harus dengan teman sejawat itu seperti keluarga, sehingga kita bisa melakukan kerjasama yang baik, bisa melakukan kekompakan dalam sebuah pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada atau yang ada di sekolah itu dengan baik juga. Berarti rekan sejawat itu diajak untuk berdiskusi gitu ya Pak ya. Kita Setiap melibatkan. ada permasalahan mesti kita harus melibatkan semua pihak. Gitu. Jadi mengomongkan Ya, guru gitu ya. Pak ya. Karena semua pihak itu sudah berkompeten untuk bisa menyelesaikan masalah di lembaga yang ada. Ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua penjelasan Bapak tadi terkait dengan pengambilan keputusan, pengalaman apa yang bisa Bapak ambil selama ini ketika Bapak menghadapi sebuah kasus dilematika? Mungkin yang saya dapat pengalaman yang berharga. Ketika dulu saya masih jadi guru ya, ada pengalaman saya punya masalah dilematika, tapi posisi saya sebagai guru pasti tidak punya kebijakan untuk mengambil keputusan. Tapi dari pengalaman dulu itu saya bisa merasakan bahwasanya kita perlu sokongan bantuan dari teman sejawat, dari pemerintah sekolah dan stakeholder yang ada agar kita bisa mengambil keputusan secara baik yang dapat diterima oleh semua orang, karena permasalahan di lembaga itu kan sangat kompleks, jadi kita harus melibatkan semua pihak, bukan kemauan kita sendiri. Sangat luar biasa benar dari Pak Muhid ini. Saya rasa cukup Pak wawancara kita hari ini. Jika nanti saya butuh lagi, saya akan menghubungi Bapak lagi. Terima kasih banyak ya Pak Muhid. Oke, sama-sama. Juga kalau ada kekurangan. Assalamualaikum Pak Muhid. Salam.